Ya. Bahkan reviewnya aja looping. Nah, Ya, balik lagi di konten bereaksi. Kali ini kita menonton film yang sudah lama tayang, sudah per hari sudah 30 hari tayang. dan filmnya udah sampai ke 2,9 juta penonton ya. Betul, yang besok 3 juta harusnya. Hmm. Dari sebuah web series Tropicana Slim Iya benar ya. dengan sutradara Yani Lauren. Yang apa? Yang bikin apa? Sakatupo. Sakatupo, satu angkat 7 ponakan. Film apa? Yang lain dan bukan ada apa sih? Tidak lain tidak bukan Yang lain dan tidak bukan adalah Sore Istri dari Masa Depan. Jadi film Sore itu dari web series pada tahun berapa ya? Tahun 2017, 17. 17. Iya, jadi di film di web series Sore si Jonathan-nya ini bekerja lah di Belanda. Sore yang di web series kan diperankan oleh Tika Bravani, Tapi diganti oleh Sheila Dara. tapi untuk Karena Tikanya sudah berhijab ya, terus dan fokus ke anak gitu. tapi Joe masih diperankan sama John Yoko. Dan awal-awalnya kayak karena Sore ini udah pas banget sama Tika ya, kayak udah secocok itu, kayak dari ngomongnya dialognya segala macem, kan orang jadi sanksi gitu ya, apalagi kan Iya. si web series Sore ini tuh lumayan terkenal ya. Terkenal dong. Nah terus makanya orang-orang kayak sanksi nih, apakah Sheila Dara tuh bisa ya buat ngebawain Sore versi film gitu ya. Dan ternyata itu semua di luar ekspektasi. Iya. Syutingnya di Belanda, Kalau di filmnya Filmnya itu ada di di Kroasia. Si Joe ini jadi fotografer yang punya pameran. dan ada scene di mana dia pergi ke Antartika itu ya. Iya, dia pergi ke Arktik buat memfoto perubahan iklim. Dan orang-orang pameran benci itu. Karena kayak basic banget gitu ya. Kalau misalkan kalian kayak pasti kan semua kalian udah tahu ya kalau misalkan scene yang di Arktik itu tuh penting banget ya. Jadi istilahnya elemen pentingnya itu ada di situ. Makanya jangan sampai telat Iya. nonton bioskop gitu ya. Tapi kayak untuk beberapa orang nggak nangkap loh di situnya. Ya kan itu datangnya telat. Nggak, mungkin karena itu implisit banget ya sih. Benar. Jadi kayak mungkin padahal kan untuk yang mengerti ketika scene itu datang kita langsung kayak boom gitu loh, yang semua itu terpecahkan. Yang pakai soundtrack suara. Wah mantap. Jadi Sore ini ya istrinya si Joe dari masa depan yang balik ke masa lalu buat pengen ngerubah gaya hidupnya si Joe yang kurang baik lah, yang kurang sehat lah gitu kan. Tadi kan berpikirnya tuh kalau misalkan karena itu berangkat dari web series ya, terus web series kan dikemasnya tentang kesehatan tadi, terus tentang diabetes, makanya pakai Tropicana Slim dan segala macam itu kan dikemas sedemikian rupa jadi masuk brandnya, jadi sebuah iklan dan Product web series. placement. Iya, product placement kan. Nah, kita juga penasaran banget kan gimana cara di film ini tuh ngembangin product placement itu ya, karena Tapi di sini kan sebenarnya lebih ke kesehatannya serangan jantung. Iya, Kalau dia benar. mati serangan jantung kan? Iya, makanya beda kan? Beda. Walaupun ya sama, jadi tentang ya Pola hidup lah ya, gaya penyakit hidup ya. yang akan membuat kematian gitulah. Sama yang dibawa sama yang di web series sama yang di film tuh sama. Gitu. Cuman yang berbeda adalah jalan ceritanya. Iya benar. Kalau di web series tuh jalannya maju, buat latar waktunya maju. Nah, si Sore ini time travel ke masa lalu untuk ketemu Joe yang pada saat itu sedang ya dia mungkin mencari jati diri. Ya jadi di awal film sampai ke tengah mungkin ya, apa seperempat ya, baru seperempat itu jalan ceritanya masih sama kayak di web series. Nah. Jadi kayak kita ngelihat versi via filmnya aja gitu ya, karena versi mirip sama versi web series sampai di perempat film baru tahu kalau kayak ternyata tuh Sore time loop gitu ya, itu makanya bedanya di filmnya. Iya. Dia ditambahin ada time loopnya dan konfliknya juga tambah kan. Kalau di web series kan cuma satu, si Sore ini punya misi buat ngubah supaya dia nggak meninggal di masa depannya. Dan itu berhasil gitu ya, dan itu berhasil. Terus pada akhirnya si Jonathan yang udah bertemu Sore dari masa depan kayak langsung berubah ke
arah lain dan bertemu sore di universe yang baru gitu ya istilahnya, dan nggak meninggal gitu kan. Nggak meninggal. Simple kayak gitu, selesai gitu kan. Tapi di film ini nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Jadi ya sorenya ini time travel ke masa lalu, tapi sebenarnya dia tuh terjebak di time looping ketika dia berusaha buat Mengubah Jo, Jonathan. iya Jo lurusin hidup Jo waktunya hidupnya mau lurus, dia balik lagi ke masa awalnya dia bangun gitu, dan itu terus terjadi sampai Berulang-ulang. waktunya tuh dekat. Oh iya benar. Sampai Karena- waktu yang semakin dia mendekati final mendekati. gitu ya, semakin dia mendekati tujuannya. Dia pasti pemisahan, Iya. terus aurora muncul. Jadi sebenarnya saat-saat dimana sore balik lagi ke jadi kan di sini kan pemerannya sebenarnya sore, Joe dan waktu gitu ya. Iya, Di sini waktu berperan penting gitu buat perubahan. buat ngeriset. Iya. Kan kalau misalkan di web series kita melihat bahwa waktu itu berperan membentuk Jonathan menjadi manusia yang baru. Benar. Dan sore terpuaskan hasratnya merubah Jonathan. Ngerti nggak sih? Jadi Walaupun kayak- nanti di masa depan ya dia nggak tahu. Iya, benar. Tapi kan istilahnya misi sore dari masa depan itu sukses lah gitu kan intinya. Nah, tapi di film ini misi sore tersebut bukan nggak sukses, tapi pada akhirnya dia mengerti bahwa Waktu nggak bisa ngerubah bahwa nggak bisa merubah apapun, apapun. termasuk Jonathan, tentang kematian Jonathan itu sendiri gitu. Iya. Dan bahwa kalau orang tuh nggak akan berubah kalau kita cuma pengen dia berubah gitu. Meskipun kita bolak-balik ribuan kali ke masa lalu, bolak-balik buat ngebentuk orang tersebut ya, kalau orangnya nggak mau berubah dia nggak akan berubah gitu kan. Tapi kan sebenarnya trigger itu datang ketika sorenya ini balik ke Arktik Iya. dan meneteskan air mata. Jadi apa yang diteteskan sore di Arktik, si Jo ngeliat di awal. Iya benar. Jadi Dan itu akhirnya kan dia tuh- timeline yang baru kan. Iya, timeline baru. Membentuk timeline yang baru Iya, kan. jadinya tuh dia tuh kenotis itu gitu. Iya sih benar. Sebenarnya apa yang sore lakuin template berulang kali itu sebenarnya bukan sama sekali tidak berarti ya. Itu Ada merubah bentuk artinya. tapi merubah sesuatu tapi mungkin tidak secara eksplisit gitu kan. Nggak langsung gitu. Tapi pada saat di Arktik itu Jo ngerasain Jo melihat tetesan air mata, di situ dia ngeliat berubah gitu kan. Berubah. Ngerasa ada kerinduan yang begitu besar gitu, kayak kehilangan Akan yang sesuatu. Iya. Jadi dia kan akhirnya ngelepas semua yang ada di Kroasia buat balik ke Indo kan. Nah, dia mau berani ketemu bapaknya, dia mau nemuin. Padahal sebenarnya tuh triggernya belum ada. Triggernya cuma Kalau yang di dari ini Povio doang. Jo di Benar. Arktik itu ya, bisa dari Arktik itu nggak ada triggernya sama sekali, tapi ternyata waktu sendiri itulah yang bikin mereka ngebantu, bertemu dan benar. ngebantu mereka gitu kan. Akhirnya Jonya berubah sendiri dan akhirnya ketemu di pameran fotonya dan masing-masing nggak sama-sama saling tahu. Iya benar-benar. Justru malah ke recall-nya pas jabat tangan. Iya, benar. Oh, dia tuh pernah ada di hidup gua si Jonya, karena memori yang sangat besar, kejadian yang energi yang besar itu tuh jadi nge-recall Apa yang terjadi di penglihatannya antara Jo. mereka gitu kan. Dia nge-recall, si sore juga ke-recall, kan gue pernah ulang-ulang gitu pada masa lalu Iya, gitu. benar. Berarti semua memori Jo yang berubah balik itu juga ke recall kali ya. Recall lagi. Memorinya itu kali ya. Ya karena itu berkat sore yang coba buat itu balik ikut, maksudnya dia mau ke Arktik, dia kan datang ke Arktik yang di akhir tuh, dia datang ke Arktik ya itu buat nangis di tempat Jo. Pasti kan Jo udah nggak ada pada saat itu kan. Mungkin Dan entah kenapa dia bisa ngelup gitu kan nggak diceritain sebenarnya. ya, sebenarnya kan dia ngelup sih kalau kita lihat dari sudut pandang filmnya sih kayak karena tuh rasa ingin mengubahnya si sore itu kan begitu besar ya. Iya. Terus dia ngelup lagi tuh berharap Jo itu berubah, takdir mereka berubah. Pada akhirnya Ternyata nggak bisa. ternyata nggak bisa kan. Dan pada akhirnya kayak ketika sore menerima, mungkin semakin dia nerima semakin dekat waktunya. Iya makanya. Pada akhirnya dia nerima kalau waktu nggak bisa diubah, Jo nggak bisa berubah, segala apapun yang dia usahakan nggak berubah, ya berarti kan sebenarnya yang harus dia lakuin cuma ikhlas aja kan tentang kepergian Jo, tentang kematiannya Jo, dan barulah dia berhenti ngeluping gitu kan. Ya mungkin ini kan diskusi kayak gini kan udah banyak banget ya di internet ya. Pembuktian eksistensi dunia paralel. Iya benar. Jadi dunia tuh ada dan bersinggungan. Nah, bersinggungan itu terjadi pas sorenya ke Arktik
tempat di mana Joe dulu pernah di situ. Makanya itu dia nge-recall Iya. ulang. Bahkan di internet tuh ada ini ya, bagian apa? Bagian Grafik ininya apa? Bagian time looping. Mirip-mirip Interstellar. Iya benar-benar. Beberapa orang kan kayak bebas ya berkomentar kayak Tapi gimana. kan balik lagi ini kan film. Jangan terlalu dirasionalkan. Iya benar kan, makanya orang kan bebas berkomentar apapun gitu ya. Cuman kan kita balik lagi ya, harusnya kita juga melihat gitu ya dari sudut pandang saya. Sebenarnya kan film ini tentang gimana seseorang menghadapi dukanya sendiri gitu. Benar. Gimana sore menghadapi dukanya sendiri yang pada akhirnya dia mau ngelakuin ribuan kali looping dan balik lagi ke awal cuma buat memperbaiki Joe kali ya gitu. Iya. Nah, akhirnya di universe yang baru, ya dia berhasil. Iya benar. Saya langsung berhasil. Tapi kita nggak tahu ya open ending apakah dia tanya tutup mati nggak sih harusnya? Tapi kan berjalan. Iya. Jadi di terakhir mah ya udah, dia balik lagi kayak setelan pabrik dua-duanya. Dua-duanya ya. Jadi berbeda banget sama web seriesnya. Iya, Betul. beda Kalau web banget. seriesnya Joe-nya sadar, Joe-nya pernah didatengin Iya benar. si Sore. Dan jadi pada akhirnya Joe yang udah Harus ketemu Sore nyadarin. itu ketemu Sore yang nggak tahu apa-apa. Ini nggak sih? Kalau sekarang pure ada universe baru Iya. yang dia jalanin. Apakah perlu ada sequel? Nggak usah ya? Enggak, Nggak udah usah. cukup banget. Ngapain sih hal-hal nggak harus dikasih sequel ya? Walau sudah 3 juta. Tidak perlulah apa meres sampai IP-nya habis. Dan lucunya tuh mungkin kayak film ini kan kalau dibilang ini meledak banget ya filmnya dengan genre yang sebenarnya nggak cukup familiar di Indonesia Iya, filmnya ya, nggak cukup familiar kayak dibikin mikir, dibikin time loop, dibikin time traveling kayak gini-gini kan jarang banget ya film kayak gini buat di Indo. Tapi cukup works ya. Iya cukup oke dan cara yang di Lawrence bikin filmnya tuh kayak menarik dari scene per scene-nya, terus kayak berhasil gitu bikin kita nggak harus mempertanyakan apa-apa lagi gitu dia. Iya. Gitu. Harusnya ya udah, yang sudah ya sudah. Tapi ya mungkin itu semua nggak bisa dipahami oleh semua orang dengan baik gitu kan karena beberapa jarang orang nonton film, jujur. Bisa aja karena dia jadinya pusing gitu. Pusing. Sama kayak ini film apa sih capek banget gitu kan bolak-balik. Biar terbiasa bisa nontonnya deh. Interstellar. Sabar ini ujian. Oh iya, itu boleh salah satu recommended ya film time looping Indo yang nggak terlalu hype deh kayaknya, tapi itu bagus. Kalau kurang berat ada Kembang Api, bisa nonton iya. Kembang Api. Ada di Netflix Kembang Api. Bener. Itu time looping Yang juga. suicide itu kan yang mau suicide. Terus pada akhirnya ya udah ya, kalau udah nonton pasti udah tahu ya Iya, tahu. Kalau masih yang belum nonton aja langsung, masih ada di bioskop. Beberapa bioskop masih nayangin kok. Langsung aja ditonton. Tapi sebenarnya enakan nggak nonton spoiler ya kalau misalkan belum nonton. Bener. Karena goosebumps-nya tuh terasa banget kayak wow gitu. Keren. Wow gitu. Apalagi soundtracknya yang kata orang emang kawin banget. Gitu. Gokil sih ya. Itu 10/10 soundtrack nggak pernah ada soundtrack yang sekawin itu sama sini. Sampai kalau kita ngedengerin lagunya tuh kita kayak nge-flashback scene-nya Joe ketemu Sore lagi. Scene yang nge-recall semuanya gitu. Iya, gokil sih tuh. Mantap baru Sore. Iya. Bagaimana rating untuk Sore Segar di Masa Depan? Aku suka banget jadi 9,5/10. Lalu 9/10. Semoga banyak film baru fresh yang seperti ini. Suka banget. Terus ternyata chemistry-nya Sheila Dara dan Dionico, iya mereka udah klub ya sebenarnya ya. Klub. Karena dia kan beberapa kali project bareng ya. Iya, di Jatuh Cinta Seperti Film ada juga kan dia berdua kan. Terus di Mengakhiri Cinta dalam 3 episode. Terus di yang Terbuang Dalam Waktu series yang di Lawrence juga yang main itu mereka. Apa? Series yang di Lawrence. Itu, yang Mengakhiri Cinta. Enggak, Oh, ini yang Hilang Dalam Cinta. Yang Hilang Dalam Cinta. Ya, itu juga dia mereka. Jadi memang Sheila Dara sama Bukan Reza Hardian. Iya, Reza Hardian, Sheila Dara sama Dionico. Oh gitu. Jadi Oke. mereka udah klub. Udah mau habis waktunya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di konten berarti selanjutnya. Bye-bye.